Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibulani? Tentu dalam keadaan baik dan sehat. Ya, bagi saudara-saudaraku yang dalam sakit, ya kiranya diberikan kesembuhan. Oke, kita masih membahas seputar ya berakhirnya masa jabatan Anies Baswedan. Kemarin sudah ditentukan dan dilantik pejabat gubernur DKI, yaitu Heru Budi Hartono. Nah, siapa dia? Kenapa dia yang dilirik? Dan kenapa Anies Baswedan yang panik? Ya, nanti kita coba bahas hasil diskusi dari pengamat politik di Warung Kopi bersama Cak Ompong. Heru Budi Hartono menjadi pilihan Pak Jokowi dari 3 calon yang diajukan oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu Heru Budi Hartono, jabatan terakhirnya sebagai Kepala Staf Kepresidenan, lalu ada Amirullah Mataliti ya sebagai Sekda DKI, jabatan terakhirnya, dan Bakhtiar Dirjen di Kemendagri. Nah, kenapa Heru Budi Hartono yang dipilih? Nah, itu yang pertama adalah pernah menjadi staf Jokowi saat Pak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta. Jadi pernah bekerja sama dan dilanjutkan pernah menjadi stafnya Pak Ahok saat Pak Jokowi menjadi presiden dan Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta. Nah, akibat pernah bekerja sama tentunya chemistry ya cocok. Dalam hal apa? Ya seperti kita ketahui, Pak Jokowi itu adalah orang yang tipe kerjanya itu detail. Ya, detail, simple, dan result oriented. Jadi beliau tidak suka yang berputar-putar, rencana muluk-muluk tapi tidak dikerjakan. Jadi chemistry-nya cocok antara Pak Heru dan Pak Jokowi. Yang ketiga, Pak Heru ini adalah karir. Jadi beliau bukan politikus, tapi karir dari ASN yang bekerja di DKI. Artinya apa? Artinya seluk-beluk birokrasi di Pemprov DKI itu sudah khatam. Bagi Pak Heru itu sudah hal yang biasa, sehingga tidak mengherankan. Ini kalau kita perhatikan pada saat membandingkan pada saat Pak Anies memenangkan Pilkada DKI Jakarta, itu ada tim transisi. Tim transisi yang dibentuk oleh Pak Anies untuk ya mengambil alih jabatan gubernur dari Ahok. Tapi Pak Heru tidak melakukan itu. Beliau tidak perlu ada tim transisi. Karena apa? Karena Pak Heru sudah sangat memahami birokrasi di DKI. Ya, beliau dari bawah ya sampai pada pucuk pimpinan. Lalu Pak Heru kenapa kok dilirik? Yaitu cepat beradaptasi. Terhadap apa? Terhadap permasalahan yang ada di DKI. Ya, dan cepat mengantisipasi. Jadi kalau tadi beradaptasi, memahami permasalahan, lalu beliau juga tahu, memahami, mengantisipasinya. Ya, karena Kasetpres ya, itu ada di istana, lalu DKI, di ibu kota, tentu dengan dipilihnya Pak Heru, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya Jakarta Raya itu sudah semakin dekat. Sehingga
jika ada permasalahan yang ada di ibu kota, itu pemerintah pusat punya kerjasama yang baik. Nah, beda pada saat Anies ya, ketika mengatasi banjir, masih ribut-ribut soal normalisasi, naturalisasi. Pada saat itu ribut dengan Pak Basuki ya, Menteri PUPR, ya ingin memberikan bantuan kepada Pemprov DKI, tapi tidak menemukan kesepemahaman antara pusat dan daerah. Jadi dengan dipilihnya Pak Budi, itu diharapkan hubungan DKI dengan pemerintah pusat itu semakin dekat. Nah, selain daripada itu juga, jika kenapa kok Anies itu panik? Nah, jika pada saat nanti Pak Heru memerintah DKI, ya, itu informasi yang ada di DKI itu cepat ditangkap oleh pusat. Jadi kalau ada isu-isu penyimpangan proyek yang dilakukan Anies Baswedan, itu pemerintah pusat dengan cepatnya dia memahami atau memberi laporan. Ya. Nah, itu hubungan antara pemerintah pusat dan DKI. Dengan dipilihnya Pak Heru itu semakin baik. Lalu ya Pak Heru itu punya kemampuan mengaudit. Mengaudit apa? Ya mengaudit hasil kerja Anies Baswedan selama 5 tahun. Ya, di mana letak perbedaan antara program Jokowi dan Anies, itu bisa dipahami. Ya, perbedaannya di mana, kenapa tidak berhasil, ya kan? Bagaimana paperwork-nya dan bagaimana fakta lapangannya, itu Pak Heru akan cepat itu memahaminya. Nah, sehingga inilah yang membuat ya seorang Anies agak panik ya dengan dipilihnya Pak Heru, karena banyak orang yang sangat tidak setuju Pak Heru menjabat sebagai pejabat gubernur DKI. Ya, jadi apa yang bisa diaudit? Ya seperti JIS ya, Jakarta International Stadium. Betul, pembangunannya sudah selesai. Betul, sudah pernah digunakan. Tapi belum pernah digunakan ya, untuk perhelatan yang bersifat internasional. Ya, bagaimana jika kerusuhan Kanjuruhan terjadi di JIS? Nah, itu seperti apa? Jangan-jangan nanti ya tadi seperti pintunya yang kecil lah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Apakah itu sudah memenuhi standar sepak bola internasional? Nah, itu kan perlu diaudit juga. Lalu mengenai Formula E, ya, Formula E ini seperti apa? Ya kan, penggunaan APBD di Formula E itu seperti apa? Nah ini kan ya bisa nanti dipahami atau dipelajari oleh Pak Heru. Lalu mengenai pengadaan lahan ya untuk rumah DP 0 rupiah dan lain sebagainya. Inilah yang membuat ya seorang Anies panik. Kalau boroknya terbongkar oleh Pak Heru. Lalu apa targetnya? Ya sederhana saja sebetulnya target seorang pemimpin di DKI. Nah, itu yang pertama adalah mengenai kemacetan. Ya, seperti instruksinya Pak Jokowi, kemacetan. Lalu yang kedua, kebanjiran. Yang ketiga, tata kota. Jadi 3 item ini menjadi tolok ukur bagi seorang Heru untuk membuat ini berhasil. Ya, itu targetnya. Target kedua, kalau selama Pak Heru menjabat, dan itu berhasil dan bisa langsung dirasakan oleh rakyat, itu secara otomatis akan mendegradasi ya apa yang sudah dilakukan oleh Anies. Ya, kalau tata kata dan lain sebagainya, sumur resapan dan lain sebagainya, program-program Anies, jika apa yang dilakukan Heru mampu membuat lebih baik, maka ya tadi
otomatis orang akan melihat bahwa Heru jauh lebih baik daripada Anies. Yang ketiga, ini targetnya nih kalau menurut saya, memang tipe Pak Jokowi, beliau tidak di dalam tata kata. Ya, prinsip Pak Jokowi kepada Pak Heru itu kerja. Jadi dengan kerja itulah ya seorang Anies itu bisa tenggelam. Bahkan ya elektabilitasnya bisa merosot di tahun 2024. Jadi demikian hasil diskusi kita ya bersama tukang ojek, tukang batu, tukang sayur, kuli bangunan. Ya, Heru yang dilirik, tapi Anies yang panik. Oke, sampai jumpa lagi kita.